Baik, pendengar di studio kami sudah ada Pak Ustadz Mutawali. Ini salah satu penyuluh dari Kabupaten Buton Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya di sore hari ini. Alhamdulillah Ya, sehat. setidaknya kami juga mengapresiasi Pak Ustadz ini karena sudah juga meluangkan waktunya bersama kami dan akan juga mungkin berbagi informasi ataupun juga inspirasi kepada kita ini. Nah, pendengar, selain Pak Ustadz yang jauh-jauh datang juga dari Kabupaten Buton Selatan, di sore hari ini kami juga sudah kedatangan salah satu penyuluh agama Islam kantor Kementerian Agama Buton Tengah, yaitu Bu Nur Laila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat juga ya di sore hari ini. Alhamdulillah sehat. Ya, setidaknya kami juga ini apresiasi juga Bu Nur ini karena sudah juga meluangkan waktunya bersama kami di RRI Bau-Bau. Dan pastinya akan juga berbagi informasi dan juga kisah-kisah inspiratif ya dari Bu Nur ini. Siap. Oke lah. Baik, mungkin sebelum saya ke Bu Nur ini, saya juga penasaran dengan Pak Ustadz juga di sore hari ini yang juga berhasil mewakili Sulawesi Tenggara, Kabupaten Buton Selatan untuk nantinya tampil atau maju di kancah nasional, Pak Ustadz ya. Iya, benar. Ya, terkait dengan informasi-informasi yang saya dengar ini, Pak Ustadz ini, mungkin bisa sedikit bercerita juga tentang inovatif-inovatif yang sudah juga dilaksanakan untuk mewakili Kabupaten Buton Selatan ini. Mungkin seperti apa itu Pak Ustadz? Baik, terima kasih. Jadi saya ingin bercerita, ini berangkat dari masalah. Jadi saya melihat di tempat saya bertugas itu persoalan mengenai kekerasan pada anak itu ya bisa dikata ya memprihatinkan. Memprihatinkan karena memang secara statistik itu setiap tahun itu mengalami peningkatan. Ya saya sebagai penyuluh dan juga basic pendidikan saya S1 konseling Islam, S2 juga konseling Islam itu merasa terpanggil. Lah saya tidak bisa berdiam. Saya penyuluh, saya punya ilmu, saya harus turun. Saya harus berbuat dengan cara apa ya? Karena saya juga terbatas. Saya ya dengan yang saya miliki ya saya ya berbuat dengan cara mengedukasi masyarakat itu, baik itu dari kalangan anak-anak, kemudian kalangan orang tua, juga kalangan tokoh masyarakat. Jadi ini sinergi ya, bersinergi tidak hanya anak-anak saya tapi juga semua bahu membahu begitu ya. Ya, tapi memang angka kekerasan di Kabupaten Buton Selatan ini memang masih tinggi begitu Pak Ustadz? Iya, jadi kekerasan pada anak itu ya tinggi. Di tahun 2023 Buton Selatan itu berada di posisi teratas ya dengan beberapa daerah lain sebagai daerah dengan kasus kekerasan pada anak tertinggi di Sulawesi Tenggara. Baik, ini Pak Ustadz yang bikin penasaran ini sehingga RRI Bau-Bau ini menghadirkan Pak Ustadz ini. Mungkin pendengar juga penasaran, Pak Ustadz Muntawali ini mewakili Kabupaten Buton Selatan ini dengan inovatif apa dan juga mungkin event-event apa yang sudah juga diikuti nih sama Pak Ustadz ini? Baik, ini PAI Award ini adalah kompetisi atau lomba yang pertama kali saya ikuti. Saya sebagai penyuluh sejak tahun 2020. Saat itu masih di Bau-Bau sebagai penyuluh non PNS. Di tahun 2020 alhamdulillah saya kemudian terangkat sebagai PNS dan di tahun 2024 saya mengikuti event PAI Award ini. Jadi PAI Award ini adalah ajang apresiasi bagi penyuluh-penyuluh agama yang telah berdedikasi. Tentunya dengan program-program dan kerja-kerja di lapangan. Saya ya dengan apa yang saya lakukan saya ya ingin menginspirasi bahwa ternyata penyuluh itu ya memang betul-betul berbuat. Saya melihat kasus yang terdekat sajalah. Jadi saya sebenarnya tidak terpikir mau ambil pemberdayaan ekonomi umat dan sebagainya. Yang saya lihat yang di sekitar saya ada masalah kekerasan pada anak yang memang cukup memprihatinkan. Ya dengan inovasi saya kemudian ya berbuat
mengedukasi masyarakat dengan ponsel amal yang saya dirikan di tahun 2022. Jadi ponsel amal ini adalah akronim dari Pojok Konseling Agama dan Keluarga. Jadi sebagai wadah media untuk menjadi tempat pemecahan masalah, problem solving, baik itu tentang keagamaan, tentang keluarga. Dan di tahun ini saya khususkan untuk kemudian menjadi tempat untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pencegahan kekerasan pada anak. Tapi memang ini baru pertama kali ikut PAI begitu ya? Ya, ini pertama kali. Dan alhamdulillah lolos begitu mewakili Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sultra dan juga nantinya ke nasional begitu ya. Alhamdulillah masuk nominasi 10 besar nasional. Memang agak menarik juga nih Pak Ustadz ini kalau kita membahas tentang program-program ataupun juga inovasi yang sudah dilakukan ini untuk mewakili Kabupaten Buton Selatan. Mungkin kita tahan dulu biar pendengar RRI Bau-Bau juga terutama yang mungkin masyarakat atau warga di Buton Selatan juga penasaran lagi terkait inovasi ataupun juga mungkin cerita-cerita dari Pak Ustadz ini. Saya mungkin ke Ibu Nur juga ya. Bu Nur ini setahu saya informasi juga yang mungkin saya baca-baca bahwa saja Ibu Nur ini salah satu perwakilan dari Kabupaten Buton Tengah dan mewakili Sulawesi Tenggara di ajang PAI Nasional 2024 ini ya. Iya, betul. Iya, apalagi kalau saya dengar-dengar ini prestasi kategori pemberdayaan ekonomi umat begitu ya. Iya, betul. Baik, mungkin bisa diceritakan kepada pendengar RRI Bau-Bau ini Bu Nur sehingga Bu Nur juga ini bisa mengangkat topik ataupun juga tema ini pemberdayaan kategori pemberdayaan ekonomi umat untuk mewakili Kabupaten Buton Tengah di event Kementerian Agama Nasional ini. Iya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang melatar belakangi saya dalam mengambil tema ini pemberdayaan ekonomi umat. Saya adalah penyuluh dari KUA Kecamatan Gu, seperti yang dikatakan oleh Pak Ustadz tadi, bahwa semua itu berangkat dari masalah. Iya. Saya di Buton Tengah itu sebagai penyuluh agama Islam sejak tahun 2017 hingga sekarang, statusnya masih non PNS. Dan semoga nantinya bisa dipertimbangkan ke depannya. Dengan prestasi yang sudah dengan prestasi yang sudah kita berikan. Bahwa betul selama ini kita memang bekerja. Iya. Kita melakukan pembinaan-pembinaan di majelis-majelis. Ya, baik itu majelis taklim ibu-ibu, kemudian remaja, anak-anak, TPA, TPQ. Iya. Jadi memang sudah sewajarnya semoga kedepannya kita diperhatikan ya oleh pemerintah. Di sini kenapa saya mengambil tema kategori pemberdayaan ekonomi umat ini? Karena kita melihat sendiri di Buton Tengah itu potensi ekonomi lokalnya itu, masya Allah ya. Kalau mau dibilang dari segi sektor perikanan, ya, aneka jenis ikan di situ, ada banyak bermacam-macam. Bahkan di satu desa itu memang ada industri khusus ikan teri. Ikan teri. Iya, itu ikan teri Medan biasa disebut. Diekspor juga atau? Diekspor keluar ke Jakarta. Iya, itu bahkan katanya per tahun itu sampai bertonton dikirim ke Jakarta. Akhirnya muncullah ide tema pemberdayaan ekonomi kreatif. Iya, betul sekali. Kebetulan juga ini sejalan dengan jurusan saya sebagai sarjana ekonomi akuntansi, magister ekonomi akuntansi juga. Ya, jadi ini saya rasa penting kita harus angkat ini, apalagi program pemerintah ya. Program prioritas pemerintah, salah satunya ya ini pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan ekonomi umat, kemudian penanggulangan kemiskinan yang sekarang ini yang lagi marak juga ya. Berarti bisa dikatakan ini warga yang kurang mampu juga di sana masih
Iya, jadi Apakah meningkat dari tahun ke tahun juga nih? insya Allah dengan adanya pendampingan, saya juga kan sebagai pendamping sertifikasi halal, ya. Sejak tahun 2022 kemarin, ya hingga sekarang, alhamdulillah. Pada binaan-binaan saya itu saya selalu mensosialisasikan ini bagi rumah tangga yang memiliki usaha rumahan, itu bisa berkonsultasi kepada saya untuk mendapatkan izin halalnya. Dan saya juga membantu di situ proses izin usaha, izin untuk mendapatkan izin usaha. Kalau mereka tidak mampu ke kantor penerbit itu nomor izin berusaha, berusaha bisa lewat saya yang membantu. Sekalian mensertifikasi halal dari produk-produk usaha mereka. Berarti memang banyak yang terjadi di lapangan. Akhirnya Bu Nur ini memang mengangkat satu topik yang nantinya akan ikut sertakan di nasional terkait dengan topik yaitu kategori pemberdayaan ekonomi umat, gara-gara melihat dari lapangan begitu yang terjadi di masyarakat atau warga begitu ya. Melihat potensi yang ada di daerah itu, sayang kalau tidak dimanfaatkan. Ini Bu Nur turun ke lapangan sejak tahun berapa Bu Nur ini? Apakah sudah mungkin 5 tahun atau mungkin? Saya jadi penyuluh kan sudah 7 tahun. Iya. Wilayah binaan saya itu di Kecamatan Gu. Kemudian saya juga sebagai penyuluh informasi publik. Sudah sekalian semua dengan pendamping sertifikat halal ini. Jadi saya mengedukasi masyarakat binaan saya itu bagi yang mempunyai usaha rumahan untuk segera mensertifikasi produk usaha mereka. Maksud saya Bu Nur ini sertifikat halalnya ini, pendamping sertifikat halal ini sejak tahun berapa begitu Bu Nur? Sejak tahun 2022. Berarti sudah 4 tahun begitu ya? Sudah 3 tahun. 3 tahun, tapi memang sudah ada perubahan begitu Bu Nur? Alhamdulillah, sejauh ini yang tadinya seperti olahan mete itu hanya dikirim biasa saja ya. Sekarang itu alhamdulillah mereka sudah berinovasi menciptakan usaha-usaha baru. Misal seperti mete itu di sebuah desa itu di Bantea itu ada namanya mete bakar. Jadi diolahnya itu dibakar kemudian dibelah. Baik. Tingkat kematangannya itu mereka sudah mengukur sendiri. Iya. Nah pendengar, itulah mungkin sedikit kisah inspiratif profil-profil ya, baik itu dari Pak Ustadz dan juga Bu Nur, yang juga memang sudah memberikan edukasinya kepada warga atau juga masyarakat, baik itu di tingkat Kabupaten Buton Selatan maupun juga Kabupaten Buton Tengah. Mungkin kita ini sedikit berbicara tentang event nasional ini mengenai PAI yang diadakan oleh Kementerian Agama ini. Saya penasaran juga ini terkait mengenai Pak Ustadz dan juga Ibu ini yang sudah juga mengikuti event ini, mungkin bisa diceritakan tahapan-tahapannya seperti apa ini untuk mengikuti event ini, event PAI ini. Dari Pak Ustadz dulu kayaknya ini ya. Baik. Jadi ada beberapa tahapan jenjang. Jadi setiap peserta yang ingin mengikuti PAI Award ini, jadi mendaftarkan diri di kabupaten kota di Kementerian Agama, tepatnya di seksi bimbingan masyarakat Islam, yang memang yang membawahi penyuluh agama Islam ini. Kemudian di proses diverifikasi data-datanya, kalau dianggap layak kemudian diuji, kalau lolos dan qualified begitu untuk menjadi peserta, diutuslah menjadi peserta provinsi. Ini diujinya dulu di kantor Kementerian Agama sama Kadis begitu? Iya, ada tim penilai. Tim penilai ini tadi dari ada tokoh masyarakat, ada akademisi. Tapi yang turun tim penilai langsung dari provinsi atau dari Buton dulu? Dari kabupaten kota, dari Buton Selatan. Jadi yang dianggap qualified, memenuhi syarat, diutuslah untuk menjadi peserta di provinsi.
Tapi tidak serta-merta setelah diutus kemudian jadi peserta. Jadi diseleksi lagi di tingkat provinsi. Jadi ada 2 tahapan di sana. Tahapan pertama itu adalah seleksi portofolio, ya. Kemudian ada seleksi video, ada seleksi dokumentasi video gitu. Jadi ada video profil yang di dalamnya itu menjelaskan wah ini secara singkat perjalanan kegiatan dia sebagai seorang penyuluh. Pak Ustadz turun ke lapangan begitu ya? Jadi ada profil videonya itu yang menggambarkan bahwa ini cuplikan kegiatannya, programnya. Bawa kamera begitu. Jangan sampai bawa kameramen juga bawa. ada kameramen. Jadi ada memang kameramen yang ditugaskan untuk kemudian mengambil video. Ya, mirip-mirip YouTuber lah begitu ya. Oke, baik, mungkin saya ke Ibu Nur juga nih. Apakah juga mungkin seleksi ataupun juga tahapan-tahapan yang Pak Ustadz juga lalui sama dengan Bu Nur ini? Iya, betul sekali sama. Jadi diseleksi di tingkat kabupaten memenuhi persyaratan, diutus ke provinsi. Kemudian di provinsi kami juga mengirimkan karya tulis ilmiah, ini juga yang utama, karya tulis ilmiah. Kemudian portofolio kita selama menjadi penyuluh agama Islam. Kemudian yang terakhir itu tadi video. Video kita dalam penyuluhan. Itu dinilai di provinsi. Jika masuk 3 besar, maka kita berkompetisi lagi di tingkat provinsi tersebut. Iya. Dan alhamdulillah saya sendiri juga masuk dari 3 orang tersebut. Saya masuk ranking 1, juara 1. Ya. Baik, kalau Pak Ustadz ini kan baru pertama kali alhamdulillah langsung juga mewakili Provinsi Sulawesi Tenggara. Iya. Kalau Bu Lia ini apakah baru pertama kali juga ini? Iya, kalau saya sendiri alhamdulillah tahun kemarin itu sudah pernah ikut, ikut penyuluh award tahun 2023 itu posisi lagi hamil besar. Waktu itu. Jadi pulang selesai berkompetensi di provinsi, langsung juara 2, 3 hari kemudian tiba di rumah melahirkan. Oh sempat juara 2 begitu ya? Iya juara 2. Dan waktu itu. Dan tahun ini juara 1 begitu? Tahun ini alhamdulillah juara 1. Mungkin Tuhan belum mengizinkan Bu Nur ke kancah nasional. Iya, karena bahaya juga kan kalau sampai ke sana. Karena lagi hamil tua begitu, hamil besar begitu ya. Dan memang Bu Nur ini 2 kali memang atau mungkin sebelum juara 2 ini sudah pernah juga ikut belum begitu ya? Iya, ini yang kedua. Ini yang kedua kali dan alhamdulillah semua dapat juara begitu ya. Iya, alhamdulillah. Kendalanya apa sih ini Bu Nur dalam mengikuti kegiatan-kegiatan begini? Karena kita tahu ini bahwa saja yang namanya event pasti saingannya banyak juga begitu ya. Iya, betul. Nah, kalau di Buton Selatan di Buton Tengah ini apakah juga ada teman-teman dari penyuluh-penyuluh juga yang ikut begitu sampai-sampai mungkin dipilih Bu Nur lah yang wakil ini? Penyuluh di Buton Tengah itu ada 59 orang. Dan setiap penyuluh mungkin harus wajib mengikuti tidak? Semua dipersilahkan, dibuka selebar-lebarnya untuk mengikuti kompetensi ini. Dan alhamdulillah yang memenuhi persyaratan untuk wakili provinsi saya sendiri. Iya. Dan alhamdulillah Bu Nur ini wakili provinsi Sulawesi Tenggara ada 3 kalau tidak salah ya? Iya. Yang satunya dari provinsi mana itu? Yang satunya dari kota Kendari. Kota Kendari. Iya, kota Kendari. Dari ibu kota begitu ya? Iya. Dari 8 kategori. Iya. Yang termasuk di dalam nasional itu 3 orang ya, Pak Ustadz? Iya. Dari 8 kategori begitu ya? Iya, 8 kategori lomba. Berarti memang beda-beda Bu Nur ini beda, Pak Ustadz juga beda. Iya, beda. Kalau Pak Ustadz ini kategori apa tadi itu? Saya kategori pendampingan kelompok rentan. Jadi ya memang pendampingan kelompok rentan dan juga pemberdayaan ekonomi umat. Nah, kalau yang di Kendari itu apa itu Bu Nur itu? Penegakan hukum. Oh, penegakan hukum. Iya. Jadi memang ada berkesinambungan semua kategori-kategori ini ya. Dan kalau boleh tahu ini Bu Nur rencananya kapan ke nasional begitu? Iya, insya Allah ini ke nasionalnya di akhir. Bersamaan atau? Bersamaan ya, semua karena se-Indonesia yang akan berkompetensi nantinya. Di akhir bulan ini, insya Allah mohon doanya. Tapi memang tidak ada tantangan begitu ya? Tantangannya jelas ada. Saya kira tidak ada itu ya. Kalau Bu Nur ini karena sudah mungkin beda sama Ustadz ini. Pak Ustadz kan baru pertama kali jadi mungkin terasa tertantang. Kalau Bu Nur ini sudah 2 kali kalau tidak salah ya. Jadi mungkin
sama seperti ikut pertama kali mungkin sudah biasa-biasa saja begitu tidak? Iya. Tantangannya kalau sekarang ini tahun lalu dengan tahun ini itu berbeda. Kalau tahun lalu itu kita mengirim berkasnya itu tidak by aplikasi. Kalau tahun ini itu by aplikasi. Kalau dulu itu kita tenteng sendiri, bawa berkasnya ke provinsi. Sekarang kita sudah menggunakan aplikasi, pakai link. Sekarang mengirim link, by link sekarang. Itu tantangannya di situ karena sudah menggunakan aplikasi. Oh, ya jangan sampai jaringannya begitu bermasalah begitu ya. Saya sendiri itu mendaftar 10 menit lagi pendaftaran tutup. Jam 4 sore waktu itu, 10 menit lagi sudah tutup. Tapi alhamdulillah saya masih bisa masuk. Berarti rezeki Bu Nur namanya itu ya. Alhamdulillah. Rezeki anak soleha. Baik, selain tantangan dari Bu Nur ini saya juga penasaran dengan Pak Ustadz ini. Tantangannya juga ini seperti apa ataupun juga kendala-kendala yang mungkin dihadapi nih, terutama dengan tema yang juga diikut sertakan untuk mewakili Kabupaten Buton Selatan ini. Baik, jadi untuk tantangan, jadi kalau mau dilihat penyuluh-penyuluh kita ini sebenarnya sudah banyak berbuat, banyak berbuat di lapangan, banyak inovasinya. Hanya saja ini mungkin mereka kesulitan dalam memenuhi kemudian berkas-berkasnya, administrasinya. Mereka harus direpotkan buat karya tulis ilmiah. Mereka harus direpotkan lagi buat video. Dan pembuatan video ini kan jadi butuh tenaga, butuh keahlian. Karena kalau penyuluh-penyuluh yang usia veteran itu ada yang usia 50, 60 itu pasti kesusahan. Dia harus cari dukungan bantuan untuk mempublikasikan dan memenuhi persyaratan-persyaratan itu. Ini sebenarnya menjadi tantangan. Apalagi harus menulis karya tulis ilmiah sesuai dengan juknis, apa semuanya aturan, pakai aplikasi menilai. Ini tantangannya. Jadi makanya untuk peserta-peserta ini yang mendominasi adalah anak-anak muda. Karena anak muda ini ya bisa membuktikan saya itu benar-benar bekerja dengan ini ya portofolio saya, ini video saya, ini karya tulis ilmiah yang saya buat. Dan memang ini Pak Ustadz ini masalah video-video ini Pak Ustadz sendiri yang edit juga begitu. Jadi ada tim. juga, Jadi karena ini tidak bisa dikerjakan sendiri dan waktunya apalagi sangat sempit sekali. Jadi itu juga tadi menjadi kendala, waktu yang yang diberikan itu sangat-sangat sempit sekali. Ada kurang lebih 1 minggu, 2 mingguan lah kalau untuk kami ya berproses. Jadi setelah disampaikan ya kami ikut, kami garap itu, buat dulu portofolio, jadi laporan bahwasanya kami itu benar-benar bekerja sebagai penyuluh. Ada buktinya, ada fotonya, ada namanya RKO-nya, ada RKT-nya. Itu yang harus kami siapkan semuanya. Yang kami harus siapkan sebagai bukti kami itu bekerja. Kemudian ada videonya. Oh ini video itu lebih banyak lagi editingnya, ada dubbingnya. Ini lama. Saya sudah terpikirkan begitu Pak Ustadz ya, bagaimana ribetnya ini Bu Nur dan Pak Ustadz ini ikuti kegiatan PAI di tahun 2024 ini. Tapi ini kegiatan PAI ini memang tiap tahun diselenggarakan sama pemerintah pusat begitu. Tiap tahun insya Allah. Tiap tahun ya. Iya, tiap tahun. Pertama kali berarti tahun lalu begitu, Bang. Jadi begini, jadi PAI Award ini jadi dia ada perubahan istilahnya nama dari sebelumnya itu penyuluh teladan. Kemudian berkembang menjadi PAI Award dengan kategorinya yang 8 kategori. Jadi penghargaan itu diberikan kepada penyuluh yang memang konsen pada kategori-kategori ini, pada bidang-bidang ini. Dulu kan dia satu. Dia tidak lagi dibagi-bagi kategori apa, pokoknya satu. Tahun lalu mungkin hanya satu saja kategori begitu. 2023 sudah 8 kategori. Ini sudah berjalan 2 tahun. Tahun kedua. Sebelumnya masih penyuluh teladan. Jadi masing-masing itu ada yang diwakili oleh penyuluh PNS, ada yang diwakili oleh penyuluh non PNS. Jadi utusan provinsi itu cuma 2. PNS dan non PNS. Sekarang PNS, non PNS, P3K itu bersaing. Di Sulawesi Tenggara jumlah penyuluhnya itu 1.400 sekian. Jadi 1.400 sekian itu bersaing. Bersaing. Dan memang salah satu membanggakan juga ini Bu Nur dan juga Pak Ustadz ini karena ya mau tidak mau dari beberapa penyuluh yang ada di Sultra tingkat 17 kabupaten kota terpilih begitu mewakili dari kategori-kategori yang sudah juga diperlombakan oleh
pemerintah pusat atau Dan kementerian ini. yang menjadi kebanggaan lagi bahwa kami setelah dinyatakan juara di provinsi, Ya. kemudian didaftarkanlah kami, diberi rekomendasi untuk menjadi peserta nasional. Itu diseleksi. Ya. Ini jumlah provinsi ada 30, 5. sudah 30 berapa sekarang setelah Nah, pemekaran di 36, Papua itu. Ya. 38 kalau tidak salah itu. Ya, itu diambil 10 terbaik. Ya, ya. Jadi alhamdulillah kami ini diambil jadi 10 besar. Jadi 10 besar Sutra inilah ya setiap kategori senasional seprovinsi di Indonesia itu diundang untuk mempresentasikan karya tulisnya, makalahnya, membuktikan kerja-kerjanya kira-kira seperti itu. Baik, berarti ini Bu Nur dan juga Pak Ustadz dan juga teman yang di Kota Kendari itu masuk 10 besar begitu ya? 10 besar di tiap kategorinya. Setiap kategorinya. Dan nantinya akan presentasikan begitu ya? Insya Allah. Tapi memang kalau di provinsi ini presentasikan dulu begitu ya? Iya, tetap. Tahapannya begitu? Tahapannya di presentasi 3 terbaik Iya. itu dipanggil ke provinsi presentasi. Kalau Pak Ustadz saya tidak ragu begitu ya. Karena ya mungkin pas presentasi ini ya lepas-lepas saja orangnya begitu ya. Kalau Bu Nur ini bagaimana nih pas presentasinya ini? Iya, masih banyak kurangnya juga, tapi sebisa mungkin kita berupaya untuk menampilkan yang terbaik. Ya, karena setidaknya sudah pernah lah begitu merasakan. Nanti yang juara satunya ini alhamdulillah begitu ya. Iya. Santai-santai saja begitu. Masih terus belajar ini, mempresentasikan lagi untuk ke nasional ini, karena saingannya kan juga ada banyak. Saya bayangkan itu bagaimana kalau di provinsi saja ini kita sudah mungkin deg-degan begitu, sudah mau presentasikan sama mungkin panitia begitu ya. Apalagi di pusat nanti ini nasional ya. Tapi insya Allah ya bisa. Insya Allah, bismillah. Oke. Insya Allah. Iya, saya juga penasaran ini dukungan pemerintah Kabupaten Buton Tengah ini, Bu Nur, terkait mengenai Bu Nur terpilih menjadi perwakilan Buton Tengah di PAI ini. Iya, Masya Allah. Untuk dukungan ini, support dukungan dari Bapak Bupati Buton Tengah, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buton Tengah, beserta jajarannya. Kemudian yang paling utama lagi dukungan dari suami saya. Iya, saya memiliki 3 orang anak kecil-kecil semua. Alhamdulillah karena support dari beliau juga sehingga bisa juga mengikuti lomba ini. Kemudian orang tua saya, mertua saya yang membantu juga menjaga anak ya. Kemudian binaan-binaan saya semua yang sudah mendukung, like dan lain sebagainya. Kemudian juga teman-teman saya, ya sahabat-sahabat saya semua dimanapun mereka berada yang sudah mendukung. Dan yang paling utama adalah Ibu Kasih Penyuluh Agama Islam Provinsi Sulawesi Tenggara, Ibu Munawar, yang sudah selalu mensupport kami untuk tampil dengan maksimal pada lomba penyuluh award ini. Semua itu tidak terlepas dari dukungan orang-orang yang mencintai saya. Iya, mungkin itu. Satu kebanggaan juga mungkin Bu Nur ya, karena keluarga juga ini terutama suami ya. Iya. Mendukung ini karena kita tahu ini seperti yang Ibu Nur tadi utarakan atau sampaikan bahwa anak-anak masih kecil gitu ya. Dan alhamdulillah mertua juga ini mendukung juga Bu Nur ini, akhirnya mau juga mungkin mengurus anak-anak. Apakah nanti mungkin kalau ke nasional ini anak-anak mau dibawa juga Bu Nur ini? Iya, tentunya tidak, sudah pasti sama orang tua. Iya, oke. Baik. Oke, mungkin saya ke Pak Ustadz lagi nih. Bagaimana kalau tanggapan pemerintah Buton Selatan ini terkait mengenai dukungan untuk Pak Ustadz ini? Dukungan ya jelas ada dan itu sangat besar sekali. Dan saya tidak bisa hitung apa dan sebagainya. Ini besar sekali dari pemerintah daerah Kabupaten Buton Selatan. Kemudian dari kantor saya, kantor Kementerian Agama Kabupaten Buton Selatan, ada Kasih Bimasnya, teman-teman di kantor, teman-teman penyuluh itu yang paling besar dukungannya. Dan sudah pasti kalau keluarga mendukung istri, karena ini kita kerja maraton, karena memang sebelumnya itu kita ada MTQ, abis MTQ itu sibuk-sibuknya, kita kemudian lanjut lagi untuk persiapan. Dan alhamdulillah bisa sampai ke titik ini, dan sepanjang sejarah ini ya kami itu di Buton Selatan itu masih untuk prestasi ke nasional ini ya belum pernah ada sampai
ke nasional. Jadi stuck di juara 3. Dan alhamdulillah ini saya bisa kita buka jalan. Semoga kedepannya ya teman-teman yang di Buton Selatan itu yang memang betul-betul bekerja ini ya bisa membuktikan. Ya, membuktikan bahwasanya mereka ini punya program ini, inovasi ini dan layak kemudian diberikan apresiasi. Tapi memang baru Pak Ustadz ini yang wakili begitu ya? Iya. Karena selama ini tidak pernah mewakili dapat juara 1 di provinsi begitu ya? Iya. Ada beberapa kali teman itu ikut ya dapatnya ya juara 3, ya masuk 3 besar. Tapi untuk juara 1 itu belum. Maka saya ini selaku ketua pengurus daerah IPARI Buton Selatan. Saya juga ya ingin kemudian tampil dan memberikan inspirasi kepada teman-teman saya di organisasi sehingga mereka mau terdorong untuk mengikuti ini, mengikuti ajang award ini sebagai apresiasi atas kerja-kerja para penyuluh agama Islam. Oke, mungkin bisa juga di-sharing ini atau dibagi nih, karena Pak Ustadz tadi bilang agar bisa memotivasi, inspirasi ini, kiat-kiatnya mungkin apa nih Pak Ustadz? Sehingga mungkin teman-teman ataupun juga adik-adik ini, baik itu yang di pesantren mungkin, terutama yang ingin juga menjadi penyuluh ini ya. Karena kita tahu bahwa saja adik-adik pesantren ini memang diajar memang untuk menjadi misalnya kayak Ustadz begitu ceramah, jadi ya mungkin inovasinya atau impiannya, cita-citanya mungkin ingin jadi penyuluh juga di Kementerian Agama begitu. Jadi kiat-kiatnya apa nih Pak Ustadz? Jadi prinsip saya begini, jadi fastabiqul khairan. Jadi berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi saya itu punya prinsip. Jadi dimanapun saya ditempatkan saya harus bisa menjadi model di situ. Ustadz gaul ini. Iya, harus bisa menjadi model, harus bisa menjadi teladan yang menginspirasi. Keberadaan saya itu harus menjadi contoh. Itu keinginan saya dan itu sudah lama saya lakukan. Harapannya begitu ya. Harapannya seperti itu. Jadi saya sebagai penyuluh agama. Jadi penyuluh agama mungkin dipandang sebagai wah ini kerjanya di majelis-majelis taklim saja ngaji-ngaji TPQ ya. Ini yang ada di benak banyak orang. Dan saya ingin mengubah mindset pemikiran itu bahwa penyuluh agama itu kerjanya asik. Tidak hanya terbatas di ruang-ruang majelis taklim yang berapa ukurannya, tapi juga bisa mobile kemana-mana, bisa berdakwah secara lebih fleksibel, masuk di forum-forum anak-anak muda begitu anak-anak ya. muda. Pokoknya Pak Ustadz ini bisa dikatakan Ustadz gaul tapi yang positif begitu ya. Iya betul. Mau bergaul di mana, yang penting bisa juga mengedukasi atau juga mungkin sharing-sharing begitu ya. Baik, apa lagi nih Pak Ustadz ini harapannya? Ya harapannya untuk adik-adik semua yang misalnya sekarang lagi menempuh studi dan tidak ada mungkin pemikiran untuk menjadi penyuluh, ini harus dikoreksi karena kita menjadi penyuluh itu hakikatnya kita menjalankan satu misi keagamaan. Karena kita diperintahkan oleh agama kita itu ya waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair. Jadilah kamu di antara orang-orang yang menyuruh, mengajak kepada kebaikan. Jadi kita jadi penyuluh agama, kita sudah mengimplementasikan perintah agama itu. Wah, kalau kita sudah jalankan berarti ya kita sudah terlepas daripada tuntutan dan kewajiban itu. Karena kita ini kan punya kewajiban. Ud'u ila sabili rabbik. Kita itu diperintah untuk mengajak. Kalau kita tidak bisa secara lisan ceramah di mimbar-mimbar, kita bisa dengan tulisan, menulislah. Sehingga kita bisa mengajak, menginspirasi orang berbuat baik. Kalau tidak bisa dengan lisan, dengan tulisan, bisa dengan tingkah laku kita. Jadi penyuluh agama ini kan dia kompleks sekali. Kita kasih contoh, kita juga menulis karya tulis, kita juga ceramah di masjid-masjid. Jadi kompleks sekali. Jadi kalau mau penyuluh agama tuh adalah profesi yang oke lah untuk saat ini. Iya, pokoknya sekarang bisa dikatakan penyuluh agama ini top lah begitu ya. Karena kita tahu juga banyak inspirasi-inspirasi yang memang sudah juga menginspirasi adik-adik begitu. Terutama ini organisasi-organisasi atau ormas pemuda hijrah begitu. Sudah banyak begitu. Karena ini mungkin dari Pak Ustadz yang gaul begitu, tapi gaulnya positif begitu, selalu mengedukasi mungkin masyarakat ataupun juga warga ini. Mungkin kalau Bu Nur ini kiat-kiatnya atau harapannya juga ini? Ya, harapannya tidak jauh berbeda dengan Ustadz Mutawali, bahwa kita harapannya itu memberikan kebaikan, selalu berbuat baik. Di setiap hari kita itu harus lakukan kebaikan. Sekecil apapun itu, mulai dari diri kita, agar kehidupan kita itu bisa ke arah yang baik.
itu tadi kita mengajak kepada kebaikan ini memang tidak mudah, ya. Tapi itu harus kita tanamkan dari diri kita sendiri. Apalagi saya sebagai seorang penyuluh, itu harus saya mulai dari diri saya sendiri. Setiap hari itu saya bangun tidur itu saya mulai dari diri saya untuk rutinkan baca Al-Quran sebelum memulai aktivitas itu, agar supaya kegiatan kita sehari itu berkah begitu, insya Allah. Jadi Bu Nur ini misalnya ini tidak pusing mau bagi waktu begitu Bu Nur, mana turun ke lapangan, keluarga. Begitu. Iya, atas izin Allah semua jadi mudah. Karena kita selalu meniatkan langkah kaki kita itu semua untuk kebaikan. Jadi Allah itu mempermudah jalan-jalannya kita setiap harinya itu. Padahal kalau mau dipikir itu kita mengurusi anak, mengurus rumah, ke kantor juga dan lain sebagainya. Tapi karena kita lakukan itu dengan ikhlas, dengan niat yang baik, maka Allah itu mudahkan semua. Mudahkan seolah-olah tidak ada masalah apa-apa di setiap hari kita. Kebutuhan hidup juga semua Allah mudahkan. Allah berikan jalan rezekinya dari yang kita tidak sangka-sangka. Baik. Intinya niatnya perbaiki niat dulu semua. Jadi meskipun juga jadwal padat, tapi kalau niat ada ya. Insya Allah dilancarkan urusannya sama Tuhan begitu ya. Dengan sendirinya. Baik. Harapannya lagi ini nanti ini Pak Ustadz di event nasional ini apa maunya Pak Ustadz ini? Apakah juga bisa lagi mendapatkan peringkat-peringkat atau juara satu juga ini? Baik. Jadi untuk harapan menjadi terbaik itu pasti ada. Iya, semua orang berjaga ini ya. Dan sekarang saya berproses untuk menjadi terbaik itu. Dari menyiapkan saya punya materi untuk presentasi di hadapan Dewan Juri nanti, buat PowerPoint yang apik, yang bagus. Kemudian saya juga persiapkan, sudah mulai menganalisa kira-kira pertanyaan-pertanyaan apa saja yang akan muncul nanti, sehingga saya bisa jawab dengan data-data yang akurat. Ya, data-data yang akurat. Saya sejak awal ikut kegiatan ini sebenarnya ya ingin ya syiar saja sebenarnya. Sehingga masyarakat itu lebih terbuka bahwa kehadiran kita sebagai penyuluh agama itu nyata. Cari-cari pengalaman begitu juga ya. Iya, cari-cari pengalaman juga termasuk. Jadi nyata ada kontribusi kita untuk umat. Sehingga ini bisa menginspirasi orang lain, teman-teman yang lain juga untuk terdorong untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Jadi itu saja. Tapi Allah itu punya cara lain. Dia berikan reward, kan award reward dari apa yang kita niatkan. Jadi niat yang itu kemudian di reward. Dulu waktu kuliah dosen saya namanya Prof. Dr. Muhammad Ali Aziz di UIN Surabaya selalu mengatakan begini. Dia selalu mengatakan kalian itu belajarlah niatnya untuk ibadah. Toh kalau besok kalian dapat kerjaan, dapat reward, penghargaan, itulah anugerah daripada niat yang sudah kalian niatkan di awal tadi itu. Jadi saya seperti itu. Ya, dan saya itu kalau ada yang saya ingin kerjakan, saya selalu ingat, saya punya nasihat orang tua saya. Orang yang berjuang saja kadang tidak berhasil, apalagi yang tidak berjuang. Jadi itu yang selalu mendorong saya selalu optimis begitu. Iya, menjadi optimis. Iya. Baik. Bu Nur juga ini harapannya di event nanti nih. Iya. Harapannya itu ya jelas menginginkan juga untuk bisa masuk 3 besar. Iya. Syukur alhamdulillah kalau bisa juara 1. Iya. Semua itu harus optimis begitu. Iya, harus kita semangati diri. Kita bekerja ini sebagai penyuluh ini karena memang niatnya dari awal itu karena Allah Subhanahu wa taala. Biarkan Allah yang memberikan jalan-jalannya. Jalan-jalan kebaikan dari apa yang sudah kita lakukan selama ini. Iya. Jadi harapannya ini bisa mengharumkan nama daerah, terutama tingkat kabupaten maupun juga sultra begitu nanti ya. Iya, betul. Iya. Semoga dengan ini kami itu bisa memberikan yang terbaik untuk Buton Tengah, khususnya lagi Sulawesi Tenggara. Iya. Jadi itu harapannya ya. Iya, insya Allah. Baik. Kita juga doakan ini mudah-mudahan perwakilan Sulawesi Tenggara baik yang di Kota Kendari dan Buton Selatan Pak Ustadz ini maupun juga Ibu Nur ini
bisa juga mengharumkan nama daerah begitu ya. Amin, amin. Karena setidaknya ini sudah masuk 10 besar itu juga salah satu prestasi yang membanggakan itu Pak Ustadz. Karena kalau tidak salah 38 provinsi atau 36 yang ikut ini begitu ya. Iya, iya. Ya, itulah yang mungkin bisa juga mengedukasi atau juga bisa menginspirasi pendengar RRI Bau-Bau ini. Baik, mungkin sebelum kita akhiri kebersamaan kita ini, tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih Pak Ustadz dan juga Bu Nur ini karena sudah meluangkan waktunya bersama kami jauh-jauh dari Buton Selatan dan juga Buton Tengah hanya ingin mengedukasi kita ataupun juga menginspirasi pendengar RRI Bau-Bau. Nah, pendengar itulah beberapa narasumber kami yang sudah juga hadir di ruang dengar Anda. Semoga saja perbincangan singkat kita ini bisa juga mengedukasi kita dan juga bisa menginspirasi kita terkait mengenai beberapa prestasi-prestasi yang juga membanggakan yang sudah juga diikuti oleh Pak Ustadz dan juga Ibu Nur. Kita akhiri kebersamaan kita Pak Ustadz dan juga Bu Nur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.